Halo Technolovers, pada 12 Mei lalu digelar pertemuan antara pemimpin-pemimpin ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat dalam rangka KTT khusus ASEAN-AS. Presiden Jokowi menyebut pertemuan ini demi memperkuat kemitraan ASEAN-AS di masa depan. Nah, dalam pertemuan itu, Jokowi angkat bicara soal hal yang paling tak diinginkannya terjadi, menanggapi perang Rusia-Ukraina yang membawa dampak buruk bagi hampir seluruh negara. Apa yang membuat Jokowi khawatir? Simak ulasan selengkapnya dalam tayangan berikut. Tak bisa dipungkiri konflik yang melanda Rusia dan Ukraina menyeret banyak pihak untuk bisa menemukan jalan terbaik agar tak terjadi perang di masa mendatang. Namun, jika kita melihat bagaimana Rusia sangat keras ingin Ukraina agar tidak gabung NATO, tak mungkin dipenuhi keinginannya oleh Ukraina. Sebab Ukraina juga berkeras untuk tak lagi terus di bawah bayang-bayang Rusia. Pihak NATO tak boleh gegabah menerima kehadiran Ukraina begitu saja. Karena Rusia bisa saja melakukan hal tak terduga yang bakal mengancam perdamaian dunia jika NATO memasukkan Ukraina dalam keanggotaan. Sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina, NATO memberikan sanksi berat kepada negeri beruang merah, bahkan mengajak negara lain untuk ikut memblokir penerbangan ataupun produk dari Rusia. Hal inilah yang membuat kerjasama Rusia dengan negara-negara mitranya jadi putus. Menutup kerjasama dengan Rusia sama saja bersiap menghadapi krisis besar di bidang perekonomian. Ya, seperti yang kita tahu, Rusia jadi negara pengekspor minyak mentah tertinggi kedua di dunia setelah Arab Saudi. Tentu saja beberapa negara berpikir memutus mitra dengan negeri yang dipimpin Vladimir Putin ini. Imbas perdagangan dunia pun berpengaruh besar, maka tak heran jika banyak juga negara yang menyerukan agar perang Rusia-Ukraina dihentikan. Presiden Joko Widodo salah satu yang paling netral menghadapi masalah Rusia-Ukraina. Dalam KTT khusus ASEAN-AS, Jokowi menyerukan penghentian perang antara Rusia dan Ukraina. Bukan apanya, saat ini terjadi kenaikan harga pangan energi dan inflasi yang sangat memberatkan perekonomian, sekaligus memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh negara-negara berkembang ataupun negara kurang berkembang. Belum lagi nih, perang Rusia-Ukraina terjadi di tengah dunia masih saja ditimpa pandemi. Pandemi yang berkepanjangan memang sebaiknya uluran tangan seluruh negara untuk bekerja sama yang paling dibutuhkan. Namun yang terjadi sekarang malah rivalitas dan perseteruan yang semakin meruncing. Nah, mengutip data yang diwartakan Liputan 6, saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi dunia cukup memprihatinkan. Dana Moneter Internasional IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di Emerging and Developing Asia sebesar 0,5% tahun 2022 dan 0,2% di tahun 2023. Sementara Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hanyalah 1,2% saja. Kepada Menteri Perdagangan Mendak yang masih menjabat kala itu, Muhammad Lutfi, Pak Presiden Joko Widodo bahkan menyampaikan kenaikan 10% harga minyak dunia akan berdampak pada menurunnya pendapatan nasional beberapa negara ASEAN sebesar 0,7%. Selain itu terjadi juga kenaikan harga gandum yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1% pada sebagian negara ASEAN. Nah, dengan adanya permasalahan ini, Presiden Jokowi menyerukan untuk menghentikan perang di Ukraina secepat mungkin. Perang telah mengacaukan banyak hal yang mengganggu kestabilan pasar global, memperburuk perekonomian dunia, hingga memecah hubungan antar negara. Tidak ada yang diuntungkan, pilihannya hanya satu, yakni menghentikan perang sekarang juga. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa saat ini dunia dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga pangan dan energi. Merespon hal ini, pemerintah menyiapkan antisipasi lonjakan harga pangan. BBM, gas, listrik juga naik di semua negara. Indonesia tak ingin lengah menghadapi perkara yang bisa menjurus ke arah krisis ekonomi. Kita ambil contoh persoalan minyak goreng yang langka di pasaran, sehingga harganya naik 2 kali lipat dari harga normal sebelumnya. Sejak Januari 2022 memang telah terjadi kenaikan harga minyak goreng akibat adanya kenaikan harga internasional.
Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden memutuskan stop ekspor minyak, namun di sisi lain, stop produk ke luar negeri pastinya mengurangi pendapatan negara. Maka Jokowi optimis sesegera mungkin harga minyak goreng di pasaran sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan yang baru saja dilantik 15 Juni lalu mengambil tindakan sigap dengan belusukan ke pasar di hari pertama ia menjabat, di Pasar Cibubur tepatnya. Zulkifli bertemu dengan pembeli dan pedagang yang mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan pokok. Terjun ke lapangan memantau langsung seperti ini sangat berguna untuk memutuskan solusi terbaik berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Gimana Teknolovers? Mau sampai kapan perang berlanjut? Ya, semoga semua segera membaik. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, like dan share juga video ini. Thank you!